minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ani bi ulumi fid dharin amin ya rabbal alamin. Faslun fi ahkamin nafaqatil aqaribi. Adapun ini itu ada suatu fasal fi ahkamin nafaqatil aqaribi, di dalam menerangkan hukum-hukumnya nafkah atau memberikan belanja kepada karib kerabat atau orang-orang yang wajib kita beri nafkah atau tanggungan kita, ya. Wa fi ba'di nushil matani, dan itu diterangkan di sebagian nusahnya kitab matan. Takhiru hadal fasli, mengakhirkan indah fasol, anil ladzi, dari fasol ba'dahu, yang sesudah ini. Nah, berarti kalau di kitab yang lain fasol khaldonah dulu, baru masalah nafkah itu, ya. Kalau di Fathul Qorib yang ini itu nafkah dulu baru khaldonah. Wa nafaqatu, dan adapun yang disebut nafkah, kata-kata nafkah itu makhudatun, diambil minal infaki, dari kata-kata infak atau membelanjakan. Nah, terus bedanya apa sih nafkah dan lain sebagainya itu? Wa adapun infak itu ikhraju, mengeluarkan, wala yastamilu, dan tidak memuat apa infak illa fil khairi, kecuali di dalam masalah kebaikan. Khusus kata-kata infak, itu berarti maksudnya itu untuk kebaikan. Jadi enggak ada infak kok untuk dosa itu. Untuk apa duitnya Pak Janis diinfakkan untuk apa? Wah, untuk apa? Judi online umpama, ya enggak masuk. Ini infak tuh khusus untuk masalah kebaikan, nah, itu gitu maksudnya, ya. Kalau kok orang nyebut infak, itu berarti maksudnya untuk kebaikan. Walin nafaqati, dan juga untuk nafkah itu. Walin nafaqatin, dan itu bagi nafkah asbabun, adapun mempunyai beberapa sebab. Salah satu yang 3. Jadi yang wajib kita beri nafkah itu 3 sebab. Yang pertama itu al-qarabatu, kerabat, wa milkul yamini, dan juga milik yang diamanahkan atau yang diamanahkan, maksudnya begini. Contoh, hamba saya ternak, nah itu namanya milkul yamin. Wa zaujiyatu, dan juga istri-istri. Jadi yang kita wajib memberikan nafkah itu kerabat, terus harta milik, maksudnya harta milik di situ hamba saya, sekarang sudah nggak ada, ya, atau budak, atau ternak. Nah, itu maksudnya. Nah, jangan pula nanti punya ternak terus biarin wae. Nah, tidak dikasih makan, tidak dikasih minum, atau memperlakukannya tidak sesuai dengan syariat itu. Wazaujiyatu, dan juga istri-istri. Kenapa kok di sini wazaujiyatu? Karena istri itu boleh lebih dari 1, Pak Janis. Ya, diingat-ingat, kita jangan pernah menyalahkan orang atau berprasangka bahwa orang lain itu jelek andaikan kok beristri lebih dari 1. Justru beliau-beliau itu menyelamatkan para wanita. Yang seharusnya wanita itu hak umum, nah, itu menjadi hak pribadi, bukan menjadi konsumsi umum lagi. Nah, itu kok konsumsi umum, Pak? Lah iya, orang masih bebas, Pak Janis nengok boleh, Pak Ngedi boleh, Pak Mukhlis apa lagi, merayu boleh. Tetapi kalau sudah punya istri orang, sudah punyanya orang tuh, kan diadat kena denda, ya tuh, ya. Nah, itu gambarnya begitu. Nah, jadi milik perorangan sudah, bukan hak umum lagi. Nah, cuman kalau kok belum diperistri oleh seseorang laki-laki, ya berarti dia masih konsumsi umum, Bang Irul, ya. Nah, ya. Alhamdulillah.
wa nafa'ana wa nafa'ani bi ulum fidarin amin ya rabbal alamin. Nah, apalagi kok itu wae ndak balik. Jangan macam-macam Pak Janes kalau di sana ya kan itu. Qolal mu'alif rahimahullah. Walaupun ada hal-hal yang ibaratnya aneh di kita nggak usah direken. Qolal mu'alif rahimahullah ndak balik. Balik tapi ya itu harus ada yang nyusul ke sana dulu bawa duit, bayar denda itu. Qolal mu'alif rahimahullah. Kalau saya kan paling SMS Pak Mukhlis transferi paling begitu kan, bapak ndak balik. Qolal mu'alif rahimahullah. Aduh, nah iya 40 kain, 50 kain, 100 kain ya kan itu. Nah, bukan kena denda Pak, orang tuh kan aneh nengaknya. Nah, ndak pernah nengok seolah-olah merasa dia itu terhina karena kita menutup. Nah, untuk alasannya banyak dulu dijelaskan ya. Waktu itu masih orang tuanya Bang Huduri ya, masih almarhum ya, hampir kena denda. Qolal mu'alif rahimahullah. Wa dzakara dan menerangkan, jadi intinya begini. Yang wajib kita nafakoi itu 3 golongan. Pertama kerabat, termasuklah nanti orang tua kita atau dulur kita yang ikut kepada kita. Terus orang-orang atau hewan-hewan yang menjadi tanggungan kita dan juga istri-istri kita. Ini tadi kan menerangkan bahwa beristri 2 atau 3 itu tidak buruk, bagus, ya gitu maksudnya. Wa dzakara dan menerangkan siapa musonif qiyam musonif as-sababa sebagai sebab al-ula yang al-awalu yang pertama fi qaulihi di dalam dawuhnya qiyam musonif. Jadi yang pertama yaitu nafkah daripada kerabat tadi. Wa nafaqatul amudaini dan adapun nafkah kedua orang tua itu min ahlil wajibati termasuk ahli yang wajib lil walidaini minal ahli dari ahli itu wajibatun hukumnya wajib lil walidaini kepada kedua orang tua. Jadi nafkah yang pokok yang termasuk pokok minal ahli dari keluarga itu wajibatun hukumnya wajib. Wajib yang pertama lil walidaini kepada kedua orang tua wal mauludina dan anak-anak. Kanu adanya mereka itu mana tadi? Aydukuron artinya laki-laki, kanu adanya mereka, au inasan atau perempuan. Itafaku yang bersepakat fiddini di dalam agama, awih talafu atau berbeda fihi di dalam agama, itu wajibatun hukumnya wajib ala auladihim atas anak-anak mereka. Jadi orang tua kita itu wajib kita yang memberi nafkahnya. Nah itu yang kriterianya bagaimana? Atau anak-anak kita atau nanti istri-istri kita. Nah itu kriterianya nanti yang bagaimana? Fa'amal waliduna maka adapun orang-orang tua wa in alu walaupun ke atas kakek nenek fatajibu maka hukumnya wajib apa nafaqatuhum nafaqah mereka bisarto ini dengan 2 syarat. Kita umpama punya orang tua, ibu, bapak, mertua, laki-laki, perempuan atau mbah-mbah kita itu kita masih wajib memberinya belanja ketika memenuhi 2 syarat ini nanti. Yang pertama itu al-fakru fakir, artinya dalam keadaan tidak berada. Kalau punya mertua atau orang tua kok kaya ya sudah nggak wajib lagi Pak Dar ya. Tapi kalau kira-kira mereka itu kalau tidak kita kasih itu tidak makan, maka dosa kita kalau tidak memberinya. Al-fakru yaitu pertama fakir lahum bagi mereka. Bahwa adapun yang dimaksud fakir di sini untuk orang tua kita itu adamu kudrotihim tidak adanya kemampuan mereka alamalin atas harta ukasbin atau tidak mampu untuk bekerja lagi. Aset, kebun segala macam atau bisnis sudah nggak punya atau dia juga tidak bisa kerja lagi. Artinya kalau dia tidak kita kasih itu kelaparan, maka itu hukumnya kita menjadi wajib. Nah, itu nanti Pak Janis boleh tanya, "Ma aku bagaimana Pak?" Nanti ya itu. Wazamanatu dan juga orang-orang tua kita yang sudah lumpuh, awil fakri atau fakir, wal jununi dan juga dalam keadaan gila. Jadi fakir, lumpuh
gila, maka itu kewajiban kita untuk memberikan nafkahnya. Wa zamanatu, dan adapun yang dimaksud dengan zamanah, adapun zamanah itu masdaru zamanin, masdarnya lafadz zamanah. Zamani rojuli, yaitu lumpuhnya seorang laki-laki, zamanatan dengan betul-betul lumpuh. Idza hasola, ketika berhasil lahu kepada orang tersebut yang lumpuh tadi, apa afatun, efek. Afatun itu maksud di sini efek. Maksudnya efek itu bagaimana? Tidak mampu bekerja, tidak mampu untuk mencari nafkah, dan dia juga tidak tidak mempunyai harta atau aset yang untuk hidup dia. Itu. Walaupun dia tidak bekerja, tapi rukonya 3 ikawok, ya kan, sawitno 10 hektar. Walaupun tidak 10 hektar itu maksudnya kalau untuk hidup makan tuh cukup gitu loh Bang Edi, maka itu kita sudah tidak berkewajiban lagi. Maka usahakan kita doakan orang-orang tua kita tuh supaya rezekinya banyak, sehingga supaya Bang Edi tidak repot-repot lagi ngasih nafkahnya. Nah, itu Pak Janis, ya kan, sebelum berdoa untuk diri sendiri minta kaya, usahakan berdoa untuk ibunya bapaknya supaya kaya kalau masih hidup. Kalau sudah meninggal ya supaya keadaannya dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala gitu, diampuni dosanya dan lain sebagainya. Itu salah satu rumus apabila kita ingin apa umpama. Nah, Pak Rozak umpama kok ingin duit yang banyak. Apabila bapak ibunya kok masih ada, doakan bapak ibunya dulu supaya duitnya banyak. Nah, baru nanti mudah untuk Pak Rozak berdoa punya duit yang banyak tadi dan lain sebagainya. Fa'ing qadaru, maka jika kok mampu siapa mereka alamalin atas harta au kasbin atau bekerja, ya lam tajib, maka hukumnya tidak wajib apa nafaqatum, nafkah daripada mereka. Jadi kalau kok sudah mampu, hartanya ya sudah ada, ya kita tidak wajib lagi untuk memberikan nafkah atau memberikan belanja lah untuk hidup mereka. Jangan kok malah ngamuk-ngamuk Pak Janis ya. Ini orang tua apa? Ngasih apa-apa tidak sama anaknya gini-gini. Wah, terbalik tuh, kualat tuh Pak Rozak ya. Kita yang wajib. Ndak kok malah orang tua kita gak mampu, dia sudah ngurusin kita dari kecil sampai dewasa, sampai menikah, bahkan sudah menikah masih ngerusuin orang tua kadang, ya tuh ya. Nah, itu malah pas hartanya orang tua habis, kita nggak dapat jatah bakalnya warisan, malah ngamuk, nggak begitu, memang kewajiban kita, itu seperti itu ya. Nah, jadi orang tua itu wajib kita beri nafkah, entah nenek kita, kakek kita, atau orang tua kita, andaikan mereka tidak punya harta atau tidak punya pekerjaan yang bisa mencukupi untuk kebutuhan hidupnya, maka kita wajib untuk memberikan nafkah atau belanja kepada mereka. Itu yang pertama. Wa amal mauluduna, dan adapun anak-anak kita atau apun anak-anak, wa in salafu, walaupun ke bawah cucu umpama kan, fatajibu, maka hukumnya wajib apa nafaqatum, nafkah mereka alal muwalidina, atas anak-anak, bisalah sati saro itu dengan 3 syarat. Kalau orang tua kita tadi dengan 2 syarat, fakir atau lumpuh atau gila, fakir dan lumpuh, fakir dan gila, maka itu wajib tadi ya. Yang nafkah yang kedua kan kepada anak-anak kita, maka memerlukan 3 syarat. Akadua, adapun yang pertama itu al-fakru, fakir, wassogoru dan juga masih kecil. Falgina, maka adapun anak yang sudah kaya, al-kabir yang sudah dewasa, latajibu, maka hukumnya tidak wajib apa nafaqatuhu, nafkahnya anak-anak yang sudah dewasa atau bisa kerja sendirilah. Nah itu ya, itu yang pertama, fakir dan masih kecil. Yang kedua, au fakru atau fakir wa zamanatu, dan lumpuh, dia sudah fakir, lumpuh pula. Falgina, maka adapun orangnya anak yang kaya, al-qawi yang mampu, latajibu, maka hukumnya tidak wajib apa nafaqatu, nafkah mereka. Walaupun anak kita mungkin tidak bisa kerja, tapi dia walaupun umpama lumpuh, tapi dia asetnya banyak, hartanya banyak, ya sudah, kita juga tidak wajib memberikan nafkah kepada mereka. Yang ketiga,
awil fakri ataupun fakir wal jununi dan gila. Sudah fakir, gila pula, ya kan? Jadi yang pertama fakir dan masih kecil, yang kedua fakir dan lumpuh, yang ketiga fakir dan gila. Maka kita wajib memberi nafkahnya sebagai orang tua. Falgina, maka adapun orang yang kaya, al akil yang berakal, latajibu, maka hukumnya tidak wajib apa nafaqatuhu, nafkahnya anak-anak yang kaya dan berakal, yang kaya dan berakal. Maka anak-anak yang sudah mampu dan dia berakal tidak gila, maka hukumnya sudah tidak wajib lagi untuk memberikan nafkah. Nah, itu. Nah, kalau ceng itu mana ceng tidak ikut. Nah, ceng pengen dinafkahi bapaknya terus ya kere tur gila. Nah, itu seperti itu. Atau kere tur lumpuh, atau kere dan masih kecil. Itu tiga itu ya. Jadi anak masih wajib kita memberikan nafkah atau memberikan belanja, itu kriterianya tiga. Yang pertama fakir dan masih kecil, yang kedua fakir dan lumpuh, yang ketiga fakir dan gila. Kalau tidak seperti itu ya sudah tidak wajib lagi diberi nafkah. Macam Mas Sita sudah besar, sudah tidak wajib lagi sebenarnya. Wadakaro, dan menerangkan siapa al-musonifu, sudah wajib kerja sendiri. Wadakaro, dan menerangkan siapa al-musonifu, ya musonif as-sababa, kepada sebab asani yang kedua, fi kaulihi, di dalam dawuhnya Kiai Musonif. Wa nafaqatu raqiqi, dan adapun nafkahnya raqiq, milku yamin tadi loh ya. Yang pertama tadi kan apa? Amudain ya, amudin ya kan? Amudin itu berarti maksudnya itu orang tua dan anak-anak. Nah, sekarang milkul yamin, kerabat ya. Tiga tadi kerabat, milkul yamin, terus zaujiyah. Maka orang tua dan anak itu masuk kerabat. Lah bahaim ini masuk yang kedua, yaitu milkul yamin. Nah, itu budak atau apa namanya, ingon-ingon lah, peliharaan. Qala al-mu'allif rahimahullah, wa nafaqatu raqiqi, dan adapun nafkahnya hamba saya atau budak. Nah, anggaplah sekarang nggak ada ya. Nah, anggaplah sekarang itu turun levelnya atau dimasukkan ke pembantu lah atau pekerja kita. Nah, ini Bang Edi masuk ini dengan oleh Bang Hudori itu dimasukkan ini pekerjanya. Sebenarnya nggak masuk, cuman andaikan mau di kias-kiaskan gitu loh, mau disama-samakan tuh masuknya ke situ ya. Wal bahaimi, dan juga hewan ternak atau apa namanya, hewan peliharaan kita itu wajibatun, hukumnya wajib. Faman, maka adapun barang siapa itu malaka memiliki rokikon kepada budak hamba saya, abdan sebagai budak, atau amatan atau perempuan amat, atau mudabiron atau hamba saya yang mudabar. Mudabar itu bagaimana sih? Kita sudah janji sama dia, sama budak itu, pokoknya kalau saya mati nanti kamu merdeka. Maka itu disebut budak itu namanya mudabar. Itu diingat-ingat perbedaannya. Au umi waladin atau umu walad. Umu walad kemarin sudah diterangkan, punya hamba saya atau budak perempuan, ya kan? Sudah apa kemarin Mbah? Ibro. Tabarok apa kemarin Mbah? Istibro. Nah, sudah Mbah Dur miliki dan Mbah Dur keloni punya anak. Nah, Mbah Dur kan orang merdeka, itu perempuannya hamba saya atau budak, maka perempuan yang punya anak dari tuannya itu disebut namanya ummu walad. Nah, itu begitu. Au bahimatin atau hewan peliharaan. Wajibah, maka hukumnya wajib alaihi kepada orang yang mempunyai itu semua tadi, apa nafaqatuhu, nafkahnya mereka semua. Fayat imu, maka memberilah makan siapa pemilik tadi rokikihi kepada hamba saya atau budaknya, min ghalibil kuwati alil baladi, dari umumnya makanan pokok dari negara tersebut. Wa min ghalibi adumihim, dan juga dari umumnya lauknya. Jangan kok umpama umumnya makannya beras, lah itu tuh dikasih katul atau dedak, ya kan? Umumnya dikasih beras, dia malah dikasih apa, jagung, nah itu ya kan. Nah, sudah bubukan pula itu. Nah, jangan, pokok umumnya apa, lauknya juga begitu.
Eh, kita yang orang merdeka pakai lauk ya kan, hamba saya kita tadi cuma dikasih garam wae, itu kau lauk garam wae, tidak boleh, harus umumnya. Nah gitu loh ya. Lah maksudnya umumnya tadi yukodiru, yang semampunya al kifayata di dalam kecukupannya, umumnya lah. Pantasnya bagaimana. Wayak suhu, dan wajib memberi pakaian siapa tuannya tadi hu kepada hamba saya atau budak tadi, min golibi kiswatihim, dari umumnya pakaian mereka. Walayakfi, dan tidak cukup fil kiswati, di dalam pakaian fil kiswati rokikihi, di dalam pakaian hamba sayanya apa sitrul aurati fakot, cuman nutup aurat. Maksudnya umumnya dari pakaian atasan bawahan ya dikasih itu, jangan kok yang laki-laki nanti ditutup dari udel sampai apa lututnya baik, jangan begitu, umumnya apa gitu ya. Itu wala yukalifuna, dan tidak boleh membebani atau membebankan siapa pemiliknya tadi, minal amali, dari pekerjaannya, yang pekerjaan tadi yaitu pekerjaan layatiquna, yang tidak mampu siapa hamba saya atau budak tadi. Kita punya hamba saya atau budak, atau punya pembantu, atau punya pekerja yang kiranya angkatannya tuh 40 kilo, ya jangan dipaksa mikul sepikul atau 100 kilo. Nah, remuk nanti patah boyoknya itu. Faidas tak malah, maka jika memperkerjakan siapa al-maliku pemiliknya rokiqahu kepada hamba sayanya atau pekerjanya, naharon di siang hari, ya arohahu, maka mengistirahatkanlah siapa tuannya tadihu kepada hamba saya atau pekerjanya tadi, lailan, di dalam malam hari, wa aksi, dan sebaliknya. Jangan dipleter Bang Hudori ya, siang malam Bang Edi suruh kerja, kasihan, malam biarlah ngaji istirahat. Nah, itu begitu maksudnya ya. Wayarihuhu, dan memberikan istirahat kepada dia soefan, di waktu kemarau, waktal qailulati, di siang hari, atau kira-kira waktu duhur, musim panas ya, memberikan istirahat kepada mereka soefan di musim panas atau musim kemarau. Istirahatnya tadi waktal qailulati, di waktu siang. Wala yukalifu, dan juga ini yang biasanya ini, wala yukalifu, dan tidak boleh memberi beban atau membebani dabatahu kepada kendaraannya atau hewan-hewannya, aidon, dengan lagi yaitu beban layatatiku, yang tidak mampu apa bahimah tadi, hamlahu, untuk membawa daripada beban tadi. Punya apa namanya, ini dulu ya, kalau sekarang kan sudah nggak ada. Punya kuda yang seharusnya muatannya tuh 100 kilo dikasih setengah ton. Punya kerbau yang seharusnya narik itu balok satu yang ukurannya sekian, dikasih 10 balok yang ukurannya besar, dan lain sebagainya, maka itu kita tidak diperbolehkan, sudah diatur dalam syariat. Kalau kita lebih dari beban kemampuannya, kok kita tanggungkan kepada pekerja kita atau hamba saya kita atau budak kita atau hewan yang menjadi kendaraan kita atau pembawa muatan kita, maka itu nanti termasuk dolim. Wa dzakarul musanifu as-sababu as-salisu fi qoulihi wa nafaqatu zaujati, nafaqahnya istri. Wallahu alam bisawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Masih panjang.